tuntunan dari dalam. Suara sejati akan muncul, ikutilah suara itu. Tapi suara sejati itu tanpa suara. Suaranya tanpa suara, suaranya tanpa kata, tapi kita paham, itulah suara sejati. Bukan yang di dalam hati ada seolah-olah pengobrolan, itu bukan. Itu masih sanubari. Tapi ketika kita suara hati atau suara hati nurani itu sudah tanpa suara, sudah tanpa kata, tapi kita paham. Bagaimana cara melakukan zikir yang tanpa nama, Mas? Banyak, Pak, sudah dijabarkan di video YouTube. Zikir tanpa nama, tanpa suara, tanpa kata-kata, hanya rasa dan kesadaran yang jalan. Jadi di YouTube itu sudah ada. Jadi kan ketika kita masih awal-awalan itu masih hu Allah, masuk hu, rasakan betul-betul yang di sini baru Allah. Itu untuk awalan. Nanti ketika kita mungkin zikir wiridnya itu 1 jam, lama-lama kan sininya hilang. Suara, kata-kata, sebutan itu akan hilang. Maka kita akan berjalan dengan kesadaran. Kita berjalan dengan kesadaran dan rasa sejati. Sudah bukan rasa raga, bukan. Rasa raga itu digigit nyamuk ya masih gatel. Kita duduk masih berasa pegel, itu rasa raga. Tapi kita menggunakan rasa ruh. Menggunakan rasa ruh, ya hanya menjadi pengamat. Tapi ketika masih menggunakan rasa jiwa, ya kita masih bingung. Ketika kita melakukan perjalanan kerohanian, kita masih menggunakan rasa jiwa, kita di sana akan bingung. Ini apa ya? Menemukan ini, pengalaman seperti ini apa ya? Lah, tapi sadar nafas yang saya bagikan di YouTube itu langsung menggunakan rasa ruh, sehingga langsung terhubung dengan yang sejati. Kita akan terpahamkan dari dalam diri, karena kita hanya menjadi pengamat dengan rasa ruh. Itu tanpa sebutan, tanpa kata-kata, tanpa ucapan, tapi benar-benar dengan rasa sejati. Maka kita akan terpahamkan dari dalam, sehingga kita tidak bertanya di luar diri, tapi kita sudah terpahamkan dari dalam diri. Nah, Bapak Ibu asal istiqomah, tekun dalam menjalankan sadar nafas, itu akan mendapatkan tuntunan dari dalam. Suara sejati akan muncul, ikutilah suara itu. Tapi suara sejati itu tanpa suara. Suaranya tanpa suara, suaranya tanpa kata, tapi kita paham, itulah suara sejati. Bukan yang di dalam hati ada seolah-olah pengobrolan, itu bukan. Itu masih sanubari. Tapi ketika kita suara hati atau suara hati nurani itu sudah tanpa suara, sudah tanpa kata, tapi kita paham. Yo angel dijabarno, ora bisa dijabarno, tak bisa dijelaskan, karena itu lingkup rasa dan hanya sang perasa yang tahu rasanya itu. Jadi kalau dijelaskan yo nggak bisa. Bisa dirasakan tapi tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Betul sekali Bu Nurul Aini. Ya begitulah. Yang benar-benar masuk ke dalam dirinya pasti merasakan itu, merasakan dawuh yang sejati, merasakan suara dari nurani. Tapi ya kalau dijabarkan suaranya seperti apa nggak bisa. Harus praktekkan istiqomah dalam pembersihan jiwa raga. Nanti suara itu akan muncul, tapi itu bukan suara. Jadi suaranya itu tanpa suara. Suaranya tanpa suara. Enggak harus dijelas, no. Karena sudah tidak bisa dijelaskan. Hanya para yang benar-benar masuk ke dalam diri itulah yang akan merasakannya. Bukan suara yang
ada dialog, masih wujud suara kita, bukan. Kan ketika kita diam, kita merasakan ada suara itu di dalam dada kita. Bukan yang itu masih sanubari. Kalau nurani itu, bukan seperti itu. Tapi ya kepriwe jawaban nggak bisa dijabarkan. Harus merasakan sendiri agar oh iya gitu. Karena ilmu yakin atau keyakinan itu kita harus benar-benar merasakan sendiri. Ketika kita belum merasakan sendiri, itu baru iman atau percaya. Kita percaya tapi kita belum merasakan, itu namanya iman. Tapi ketika kita sudah benar-benar merasakan, itu namanya yakin, hakul yakin. Dan ketika kita benar merasakan itu, kita benar menyaksikan yang sejati, biarpun 1000 orang akan menggoyahkan kita tetap tidak akan bisa digoyahkan, karena kita benar-benar merasakan itu. Itulah pentingnya kita harus sampai kepada makom hakul yakin, agar tidak bisa digoyahkan, karena kita merasakan. Sedangkan yang menggoyahkan itu hanya barang katanya, dan katanya. Hakul yakin. Apalagi ranahnya ranah tentang kerohanian, itu bukan wujud fisik seperti ini, bukan. Kerohanian itu bab rasa, bab yang di dalam itu ya kalau dijelaskan ya kepada orang yang belum paham, belum merasakan ya akan dibantah karena belum merasakan. Tapi lama-lama ketagihan MD mas, nyaman dan tidak bisa dikatakan rasanya. Ya seperti itu. Asal sudah kena kepada rasa itu, ya itulah yang dinamakan khusyuk, yang dinamakan khusyuk. Jadi rasanya itu nikmat, rasanya itu ya seperti itulah. Mungkin awal-awalan ketika kita belum merasakan itu, kita akan jenuh, akan bosan, capek, ngantuk atau apa. Tapi ketika kita sudah terhubung dengan rasa itu, waduh, mungkin bisa sampai sejam, 2 jam, bahkan berjam-jam, ya karena nikmat. Rasa itu ya luar biasa, sehingga kita akan secara waktu itu mungkin sudah 3 jam, tapi ternyata secara kenyataan itu sudah 3 jam. Tapi ketika kita sudah membuka mata, kok rasanya cepet temen. Nah seperti itu. Kita duduk sudah mungkin 3 jam, tapi ketika membuka, kok baru rasanya itu baru tadi, kok sudah 3 jam. Nah itu. Jadi rasa itu bisa menembus ruang dan waktu. Sehingga jangan heran ada seperti kisahnya Sunan Kalijogo itu 3 tahun apa 5 tahun tidak lapar, tidak haus, masih hidup. Ya karena selalu berada dalam rasa itu. Mati sakjroning urip. Jadi tubuh raga ini seolah-olah rasanya itu sudah tidak ada. Kita hanya berjalan dengan rasa sejati dan kesadaran itu. Ya kalau dijabarkan itu seperti itu, kok bisa sampai bertahun-tahun masih tetap hidup, tidak makan, tidak minum. Ya karena kita makan minumnya itu bukan yang berfisik lagi, tapi sudah secara energi. Begitu. Jadi kisah-kisah yang ada di sini, di situ dan sebagainya itu sebenarnya asal kita sudah masuk ke dalam diri ya kita akan paham, oh ternyata prosesnya seperti ini, seperti itu. Tapi kalau kita hanya sekedar membaca dan membaca, itu vakum. Vakum dalam artian ketika ditanya, ya yang ditahu hanya itu, yang disampaikan ya hanya itu.
Yang disampaikan hanya itu, karena hanya hafalannya saja yang dihafal itu ya itu yang dikeluarkan. Tapi ketika Bapak Ibu benar-benar merasakan perjalanan kerohanian, intinya itu satu. Biarpun dengan pertanyaan yang begitu berbeda-beda, tapi intinya satu. Bapak Ibu akan paham, oh ini berarti tentang bab ini, oh berarti ini tentang bab ini. Dan cara menyampaikannya ya tergantung yang kita hadapi. Ya umpama saya itu sedang mendapatkan pertanyaan dari ponakan saya yang masih sekolah di MI atau SD, ya saya otomatis akan menyampaikan dengan bahasa yang bisa ditangkap oleh ponakan saya. Tapi ketika yang bertanya itu S2, S3, ya saya dengan bahasa yang bisa ditangkap oleh beliau. Begitu ya, itulah kalau kita sudah mengalami pengalaman kerohanian itu, sudah menyaksikan jati diri kita, maka kita akan menjawab sesuai dengan apa yang kita hadapi. Tapi ketika kita hanya hafalan, maka kita akan menjawab ya sesuai hafalan itu, tidak peduli yang dihadapi itu siapa. Sehingga itu terkadang membuat orang yang bertanya bingung. Loh, kok begini loh? Malah bingung. Karena yang menyampaikan, yang menjawab itu tidak tahu kapasitas yang bertanya itu tingkatannya di tahap mana. Tapi menjawabnya dengan jawaban yang dihafal itu. Tapi ketika Bapak Ibu sudah mengenal jati diri, sudah berproses dan sudah wusul, ya kita akan tahu, oh ini tingkat kesadarannya sekian, jadi kita harus menjabarkan atau menjawab dengan sesuai tingkat kesadarannya, tidak dengan yang bahasa terlalu tinggi, tidak, nanti mumet. Wong bertanya itu untuk menghilangkan kemumetan, tapi mendapatkan jawaban malah tambah mumet. Malah karu-karuan. Aduh. Begitu nggih Bapak Ibu. Jangan terkecoh oleh bahasa. Dan jangan karena bahasa yang berbeda lantas pada saling menghujat, saling membenci karena bahasa yang berbeda. Padahal bahasa yang berbeda itu maksudnya ya sama. Maksudnya sama. Seperti ini satu wujud, satu bentuk. Bisa dinamai rokok, bisa dinamai udut, bisa dinamai smoke. Terus apa mana ya? Aku ngerti ini telur truk. Bisa dinamai sos, bisa dinamai opolah, terserah. Ini hanya satu wujud, banyak sebutan. Jadi jangan hanya karena sebutan yang berbeda lantas saling membenci, saling menyalahkan. Ayo kita saling memaklumi, boleh jadi ini disebut dengan bahasa lain. Lah ketika kita belum memahami, padahal kita sedang membahas bab yang satu, tapi karena belum memahami malah jadi saling salah menyalahkan, padahal yang dibahas satu. Jadi alangkah baiknya ketika kita mendengar sesuatu apapun itu, jangan langsung merespon dalam pikiran kita, jangan sampai langsung mengambil tindakan dalam pikiran kita. Heningkan dulu cipta kita atau pikiran kita, heningkan dulu. Karena ketika kita mendapatkan informasi dari luar diri, entah itu lewat pendengaran, penglihatan, ini dalam otak kita, dalam alam bawah sadar kita, itu sudah ada memori-memori yang selama ini kita pendam. Sehingga ketika kita mendapatkan informasi dan dilalah memori itu dalam diri kita, itu belum kita dapatkan, lantas dalam diri kita itu menolak. Wah, tidak ada, tidak benar itu, tidak benar. Kenapa? Dalam diri kita itu belum ada memori itu, sehingga ada pergejolakan, ada penyalahan dan sebagainya. Padahal boleh jadi yang kita dengar dari luar diri itu adalah sesuatu yang belum kita pahami. Jadi alangkah baiknya lebih baik kita diam. Jangan hanya barang ciri lantas kita meyakini betul-betul barang ciri itu. Jadi pahami dulu,
amati dulu, coba kita masuk ke dalam diri, nanti akan mendapatkan ruh dari sesuatu yang kita pahami itu atau yang kita lihat itu. Kita hanya mengamati suatu benda, jangan dengan pikiran, tapi dengan rasa sejati. Kalau dengan pikiran, kita hanya mengandalkan intelektual, tapi dengan rasa sejati kita melihat ruh di balik semua itu. Sehingga kita melihat apapun, kita akan terpahamkan. Oh iya, kita akan menjadi bijaksana, kita akan bisa memaklumi dan sebagainya. Karena yang kita lihat itu adalah ruhnya, bukan wujud fisiknya langsung dicerna oleh otak. Sedangkan otak ini hanya menyimpan memori-memori yang pernah kita hafal atau yang pernah kita dapatkan informasi dari luar diri. Sedangkan pemahaman ruh atau pemahaman inti sari dari yang kita lihat itu pemahamannya muncul dari dalam, bukan dari luar. Apapun yang muncul dari luar itu belum yang sejati, karena kesejatian itu muncul dari dalam diri. Informasi apapun yang muncul dari luar harus kita teliti kebenarannya. Nelitinya bagaimana? Masuk dalam keheningan, maka kita akan tercerahkan dari dalam. Tercerahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Zati Fitroh. Waalaikumsalam. Sedang santai atau apa Bu? Sudah santai. Santai jam 9:30. Oke Bapak Ibu, mungkin itu dulu live di Facebook. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tetap jaga kesadaran kita kepada nafas dan rasakan yang ada di tengah-tengah dada kita, di ujung nafas kita. Oke, jangan lupa jaga rasa agar selalu tenang, damai, bahagia, penuh cinta dan bersyukurlah. Selamat malam dan selamat beristirahat.